Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina as-sadiqil amin. Wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di subuh ini Allah masih menginginkan dan menghendaki kita untuk bisa sama-sama di rumahnya ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterimanya sebagai tamu yang dimuliakan dan masing-masing kita mendapatkan bingkisan berupa ampunan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan nikmat ini sentiasa diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentu semua kita ingin dekat-dekat dengannya. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat mendapatkan syafaatnya sehingga cepat pula diizinkan masuk surga. Nah, mungkin kita akan lambat dapat syafaat beliau, dipercepat. Atau mungkin kita berhak diazab dulu tapi dapat syafaat beliau tak jadi diazab. Tak mau. Mau kan? Banyak salawat kepadanya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga doa kita untuk para orang tua kita, ibu dan bapak, pada guru, abuya, umi, kiai dan nyai, ustadz, ustadzah, serta para sahabat, handai tolan kena kerabat, serta seluruh kaum muslimin. Khususnya yang kita hari ini belajar kepadanya, Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang dituliskannya dan diwariskannya menjadi salah satu amal jariah yang mengalir kepada beliau pahalanya. Dan semoga kalau ada yang keliru dan salah, Allah mengampuninya. Karena mujtahid bila salah tetap dapat pahala. Tapi kalau tidak mujtahid, ijtihad juga, betul pun dapat dosa. Betul pun dapat dosa. Kita menyambung pelajaran bersama beliau dalam masih berkaitan dengan alamatu ahlil bidah. Jadi untuk mengetahui tanda-tanda ahli bid'ah. Tanda-tanda ahli bid'ah kemarin sudah panjang lebar disebutkan oleh beliau, banyak sekali. Itu diantaranya suka memberikan gelaran-gelaran yang menjatuhkan ahli hadis. Mereka tidak suka dan sejalan dengan ahli hadis. Sebab ahli hadis mereka motonya adalah mengikut. Apapun yang terjadi tetap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ahli bidah enggak, mesti pikir-pikir dulu. Sehingga kita yang ikut as-salaf ini disebut mereka dengan salah pikir. Karena memang mereka mengutamakan pemikiran. Kalau pengikut as-salaf tidak mengutamakan ikutan. Oleh sebab itu kita dapatkan imam mereka banyak di akidah ini pula, di apa lagi? Di fikih ini pula, di sufi ini pula, tarekat ini pula. Kalau kita tidak, imam kita satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh imam itu di bawahnya harus mengikut kepadanya. Oleh sebab itu biarlah salah pikir tidak apa-apa ya.
tapi jangan salah ikut. Paham? Paham tak? Salah pikir tidak masalah. Sebab pikiran tidak ada buahnya amalan kan. Tapi kalau salah ikut, bahaya, tersesat kita. Jelas? Jalan tak? Salah ikut. Awak nak ke Medan, ikut orang ke Jambi. Hah? Awak nak ke surga, ikut orang ke? Na'udzubillah. Oleh sebab itu, biarlah kita salah pikir. Salah pikir. Tapi jangan salah ikut. Dan orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pemahaman beliau dan para sahabatnya, tidak akan salah ikut. Tapi mungkin salah pikir, mungkin. Tidak masalah salah pikir. Jelas kaum muslimin. Kalau jelas sudah kita, kalau tidak sudah. Nah. Lanjut maksudnya. Nah, biarlah salah pikir daripada salah mengikut. Kalau banyak sekali bingung kita. Nanti ketemu Imam Syafi'i, ternyata akidahnya sama dengan salaf. Akhirnya ternyata kita beda dengan Imam Syafi'i akidahnya. Pas di Sufi nanti ternyata Abdul Qadir Al-Jilani akidahnya sama dengan as-salaf. Makanya Abdul Qadir Al-Jilani versi Indonesia beda dengan versi bukunya sendiri. Tidak pernah baca buku beliau ya. Jadi kalau antum baca bukunya Abdul Qadir Al-Jilani, terus baca Abdul Qadir Al-Jilani versi Indonesia, akan beda. Paham bedanya? Baca dulu baru tahu. Jadi kalau sudah versi Indonesia kayak kisah 1001 malam. Tahu enggak? Abu Nawas. Antum kalau restoran Abu Nawas enak memang, tapi kalau pemikiran Abu Nawas ya. Jadi Abu Nawas mempermainkan Khalifah Harun Rashid. Seolah-olah Khalifah itu orang bohong enggak dibuatnya. Padahal beliau adalah manusia cerdas, manusia saleh yang banyak jasanya hidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dipermainkan oleh Abu Nawas dalam kitab 1001 malam. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani versi Indonesia akan seperti Mahaguru Sakti Mandraguna yang banyak keramatnya yang dikarang-karang. Yang sahih ada, tapi kebanyakan itu dikarang. Nah, versi Arab yang dikarang juga banyak. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Jadi rumus kita biar salah ikut, asal jangan salah pikir. Ngantuk ya. Biar salah pikir tapi jangan salah ikut. Alhamdulillah. Karena Nabi dan para sahabat mengajarkan kepada kita, turun ayat, turun hadis, tidak boleh pikir-pikir dulu. Sebab yang pikir-pikir dulu seperti Abu Talib sampai mati tidak masuk Islam. Yang pikir-pikir dulu seperti Abu Jahal sampai mati tidak masuk Islam. Yang pikir-pikir dulu Ubay bin Khalaf sampai mati tidak masuk Islam. Yang pikir-pikir dulu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tak masuk Islam. Jadi tidak usah banyak pikir. Kan dia ajak Abu Bakar diajak berpikir oleh Abu duanya. Abu Bakar diajak berpikir oleh Abu Jahal. Tengok dangkar. Kan bahasa Ocu dia waktu itu. Tengok dangkar. Awak pergi ke Palestina itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sebulan pergi, sebulan pulang. Tiba-tiba ada pula wang awak go. Orang kita yang selepas Isyak tadi pergi balik malam ini juga. Pikir masuk enggak dalam pikiran? Masuk enggak dalam pikiran? Enggak masuk. Masuk pikiran dalam. Tapi kata Abu Bakar, tengok dulu siapa nyabui. Kalau Waang nyabui nak cair orang. Kalau Waang nak cair. Semua nyabui. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ianya wajib dan cair. Tidak ada, saya tidak perlu pikir lagi.
Inilah iman yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi ditegur Allah dalam ayat. Nabi tidak bilang tiyur Allah Ta'ala. Dan Rasul bertegur Allah depan orang banyak. Kan gitu? Tidak pandai Allah Ta'ala negur. Kan abasa wa tawalla. Atau maka lin nabiyyi an yakuna lahu asra. Hatta yutkhina fil ardh. Banyak ditegur Allah, dibaca sepanjang masa. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Nabi tak pernah protes dah. Sami'na wa ata'na. Padahal kalau dipikir-pikir, kan itu dia. Masa Nabi ditegur di depan umatnya, nanti orang yang peragu nanti tambah tak mau dia. Sahih? Nah. Kalau dipikir-pikir kenapa? Pula ada orang munafik di Madinah, dibiarin aja hidup sama Nabi SAW. Menurut pikiran, dihilang aja semua mereka. Karena mereka perusak. Sah? Menurut pikiran itu ada pada sebagian masyarakat. Bagian masyarakat sahabat. Tapi Nabi jawab. Nah, di sini Nabi ingatkan. Pertama, tidak ada perintah dari Allah untuk menghabisi mereka. Yang kedua, yang sahih, nanti pemikiran yang benar kalau mereka dia habisi, orang semakin anti dengan Islam. Sahabatnya sendiri pun dibantainya, kan itu? Sahabatnya sendiri ini dibantainya. Kenapa dibilang sahabatnya salat saat pertamanya? Orang munafik itu salatnya di saat pertama. Kan ada orang kadang-kadang di sebagian masjid di saat pertama terus. Kenapa? Ternyata ada AC. Setelah tanya, Pak, Bapak pertama terus. Iya kan ada AC-nya di situ. Semoga berubah niatnya bukan karena AC. Nah, sebagian karena AC. Ada pula yang sebagian di belakang terus. Kenapa di belakang? Saya tidak tahan AC. Gitu. Jadi ada yang karena AC di saat pertama, ada yang tak tahan AC, pilih saat di belakang. Allahumma musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, biar salah pikir, tapi jangan salah ikut. Karena ilmu lebih tinggi dari pemikiran. Ilmu lebih tinggi dari pemikiran. Nah, ilmu yang sesungguhnya yang Allah turunkan dan yang Nabi ajarkan. Maka ikutilah walaupun tidak masuk dalam pemikiran. Makanya setiap ahli bidah menghina ahli hadis dengan salah pikir. Dari dulu sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini. Jadi induknya dulu Abu Jahal. Coba pikir. Ya, tapi Abu Bakar berikan dia bukan telak. Saya tidak perlu pikir lagi. Karena kalau Muhammad yang bilang tidak pernah bohong. Apapun yang terjadi, tidak masuk pikiran kamu, pikiran saya masuk. Sah? Apapun yang tak masuk pikiranmu, pikiran saya masuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau ini dasar kita dalam beriman, ikut ahli hadis. Tapi kalau tidak, kita ikut ahli fikir. Makanya ahli fikir itu banyak mazhabnya, banyak imamnya. Tapi kalau ahli hadis, imamnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh, sami'tul Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, penulis kitab Al-Mustadrak. Ini dia diriwayatkan dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Dan kitabnya Ma'rifatu Ulumi Al-Hadis. Juga dalam Syarafu Ashabil Hadis. Yaqul, dia berkata, sami'tu Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafiz. Saya mendengar Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafiz. Ini riwayatnya fihi lin, artinya agak lemah riwayatnya. Tapi ini hanya riwayat tentang perkataan ulama. Dan walaupun secara riwayat mungkin dilemahkan sedikit, tapi secara bukti dan fakta boleh dikatakan mutawatir bahwa ahlul ahwa dan bidah seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول dia berkata sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattan al-Wasiti. Ini ayahnya.
Yaqul, dia berkata, dan Ahmad bin Sinan Al-Qattan ini adalah guru dari Imam Ahmad. Yaqul, dia berkata, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seorang ahli bid'ah di dunia kecuali dia membenci ahli hadis. Sekarang saya ulang kembali yang mungkin udah lupa tonton dari awal kita belajar ini. Siapa yang disebut ahli hadis? Orang yang beragamanya mengikuti hadis, bukan pemikir hadis. Ini banyak sekarang pemikiran hadis si fulan, pegang hadis fulan. Enggak. Kita bukan melahirkan pemikir, tapi pengikut hadis. Itu enggak berpikir ahli hadis, susah. Ahli hadis berpikir enggak? Enggak ya? Ya sih, Bapak cara paham. Enggak berpikir ahli hadis. Berpikir, tapi mengikut hadis. Ahli bid'ah berpikir juga, tapi menyimpang dari, itu aja bedanya. Contoh konkret. Ya. Antum balik ke masalah lama ya. Balik ke masalah lama yang kita bahas kemarin, enggak apa-apa. Enggak jadi tambung. Iya, tanda kita berpikir atau tidak. Syekh, apa contohnya kemarin? Ya Ustaz, lupa. Nah, berarti baca contoh, enggak balik lagi ya. Nah, tapi resikonya waktu dimakan. Nah, contohnya Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Sah ya? Lalu dia katakan, hal min da'in fa'astajibalah. Ada yang berdoa, saya kabulkan doanya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada yang minta ampunan, aku ampuni. Taib, lalu orang ahli bid'ah berpikir, apa pikirannya? Kalau Allah turun, kosong arsy. Tapi dia pada asalnya kan tidak percaya juga Allah di atas. Sah? Dia sendiri sebenarnya tidak juga percaya dengan, ini kan tanakut dalam berpikir. Anda kan tidak percaya Allah di atas arsy. Kenapa Anda menolak hadis ini dengan perkataan kosong arsy? Nampak tuh pikirannya saling bertentangan? Kan mereka tidak percaya Allah di atas arsy. Apa tidak percaya? Apa tidak percaya? Gara-gara hadis palsu dari Ali bin Abi Thalib, Allahu mawjudun. Apa ini itulah. Tidak ada bakat jadi ahli bid'ah di sini nampaknya. Allahu mawjudun bila makan. Ada anak saya di Madinah, ada video orang-orang itu di atas bukit Safa. Tak apa pula itu dibaca doa. Di atas Safa apa dibaca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Sampai akhir. Tapi yang dibacanya Allahu mawjudun bila makan. Tapi tunjuknya kata semua. Subhanallah. Telunjuknya fitrah. Pikirannya salafi. Salah pikir. Nah. Semua mereka telunjuknya ke atas. Allahu mawjudun bila makan. Ini gara-gara ikut orang yang nyanyi ya lalwatan juga kayaknya nih. Mereka mungkin belajar dari orang Indonesia yang menyanyikan. Nggak tahu juga tuntun ya Allah ya Rabbi. Iya, ketika sa'i mereka menyanyikan apa ini nyanyikannya? Ya lalwatan. Iya lagu itu. Kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu udah lama, memang dari dulu sudah. Sekarang kemarin ada pula
Subhanallah. Nak mendemonstrasikan Pancasila di di tempat yang suci. Jadi kita semakin yakin memang jahiliyah itu luar biasa. Itu karena ikut pikiran atau karena ikut wahyu? Pikiran. Ya, pikiran. Maka mereka mengatakan kosong aras. Kan pikiran kan? Pikiran yang keliru karena mereka tidak yakin Allah di aras. Kenapa antum pikirkan pula aras yang kosong? Sah? Jelas? Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada banyak sahabat. Sah? Ada di dalamnya Abu Hurairah. Ada di dalamnya dan memang lupa memang Abu Sa'id Al-Khudri. Ada di dalamnya Aisyah. Ada di dalamnya Ummu Salamah. Ada di dalamnya Abdullah bin Umar dan lain-lain. Kalau di sisi sahihnya dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim. A'la maratibus sahih. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu semuanya? Untuk melihat sendiri Abu Hurairah. Abu Hurairah berpikir apa enggak? Abu Hurairah berpikir apa enggak? Bohong enggak dia? Cerdas. Aisyah berpikir enggak? Berpikir. Abdullah bin Umar berpikir apa enggak? Berpikir. Semua mereka. Tapi ada enggak pikiran mereka menolak hadis itu? Ada enggak pikiran menolak hadis itu? Kalau macam itu Rasulullah kosong enggak aras katanya. Bingung Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Sibuk Allah turun naik katanya. Sah? Ini perkataan pikiran menentang atau pikiran mengiyakan? Pikiran menentang atau mengiyakan? Menentang. Ternyata tak satu pun sahabat yang menentang itu. Tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan, oh kalau gitu aras kosong nanti. Tidak ada. Kemudian murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, orang-orang berilmu atau tidak? Orang cerdas pun tidak. Ya Allah ya Rabbi. Saya bilang tadi panjang cerita nanti. Abu Hurairah di antara murid yang meriwayatkan adalah Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj Al-Madani. Orang berilmu dan cerdas pun tidak? Cerdas. Ulama hadis yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Kemudian Abu Hurairah, Hurmuz, Abdurrahman bin Hurmuz, perawi daripadanya adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri cerdas pun tidak? Berpikir pun tidak? Berpikir. Tidak juga dia terpikir yang dipikirkan oleh orang-orang yang menolak tadi. Lalu didawatnya kepada muridnya Imam Malik. Malik. Codiok pun tidak? Hah? Cerdas. Tidak ada juga Imam Malik mempermasalahkan itu. Lalu Malik merupakan pada murid-muridnya diantaranya adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi juga tidak mempermasalahkan itu pada Imam Malik. Tidak ada dia bilang, payah Allah Ta'ala tanya. Ada dia pikir begitu? Nah, mereka menerimanya seperti yang diterima dari Nabi SAW. Akhirnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga seperti yang diriwayatkan oleh pendahulunya tanpa ada sedikit pun pemikiran yang menolak. Padahal mereka orang cerdas apa tidak? Orang cerdas. Jelas ya? Karena apa? Ahlul hadis itu mengikut dengan cerdas. Karena mereka tahu bahwa yang menyampaikan adalah manusia paling cerdas dan keterangannya paling jelas. Maka itu kaum muslimin dan muslimat, tidak ada penolakan dengan alasan sibuk Allah turun naik dengan alasan sepertiga malam di sini berbeda dengan sepertiga malam di Jepang, di Amerika.
Sekarang saya nak bertanya sama antum yang tidak yakin Allah turun di surga malam, alasannya karena malam tidak sama. Antum percaya tidak hadis? Balik lagi ke hadis ini, bahwa hari kiamat terjadi hari Jumat, berangsur perlahan-lahan atau sekaligus dan tiba-tiba. Berangsur ya. Kiamat dulu di apa? Di Jepang. Nanti ada pemilih Jepang telepon yang di Los Angeles, cepat tobat ya, kami dah kiamat. Gitu ya. Terus gimana kok bisa terjadi? Jumat yang mana yang dipakai? Jumat yang di mana yang dipakai? Sekarang kita sudah pagi di sini. Di Amerika baru mulai malam. Malam apa? Malam Sabtu. Kini sudah Sabtu. Terus gimana? Jumat di Amerika kah? Jumat di Indonesia kah? Jumat di Afrika kah? Atau Jumat di mana? Woi, coba pikir sedikit. Makanya pikiran salafi yang salah pikir mereka. Itulah yang salafi yang salah pikir. Karena mereka ngaku juga salafi kan. Nah, kita yang sebenarnya salafi gitu, karena ikut salam. Sebenarnya ikut sulap. Dia bersulap dia seolah-olah mereka yang ikut salaf, tapi ternyata mereka bersulap. Diklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal tidak mengikut as-sunnah dan menimbulkan jamaat-jamaat, bukan jamaah wahidah. Taib. Pertanyaan selanjutnya, ini tandanya ahli hadis berpikir atau tidak? Berpikir. Kan kita tolak penentangan terhadap hadis dengan hadis lain. Itu kalau bukan karena kita berpikir, tidak bisa kita mengatakan itu sah. Sah ya? Berarti berpikir. Ahli hadis itu berpikir. Cuman tak salah, tidak salah ya, tidak salah pikir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang lebih lagi, mau tahu juga? Mau tahu juga? Antum, anak nak ngajak antum berpikir supaya nanti jangan dibilang lagi bahwa ahli hadis as-salaf tidak berpikir. Taib, antum percaya tidak dengan hadis? Inni qassamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi salat itu denganku dan hambaku dua bagian. Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala, Allah berkata, hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Qala Allah, أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ini antara aku. Juz pertama, Iyyaka na'bud milik Allah, wa iyyaka nasta'in ini milik hamba. Sah? Maka untuk hambaku apa yang dia minta. Jelas? Sekarang berapa juta orang sekali membaca itu? Terus sibuk Allah jawab itu aja lah, sehingga kerja lain tidak bisa diurus lagi ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau antum menentang hadis tadi, hadis ini antum tentang juga. Paling jawaban antum kan Allah Maha Kuasa terhadap sesuatu. Alhamdulillah, berarti sepakat kita. Kalau dia kuasa menjawab miliaran mulut mengatakan alhamdulillah satu kali jawab, kenapa dia tidak kuasa mengumpulkan sepertiga malam Amerika, sepertiga malam di Rusia, sepertiga malam di Ubay bin Ka'ab dalam satu waktu bagi dia, karena Allah tidak diliputi waktu. Kan antum juga yang bilang Allah tidak diliputi, tidak ada batas waktu baginya, tidak ada batas ruang. Ketika antum mengatakan kalau itu kosong aras, berarti antum membatasi Allah dengan ruang. Berarti antum telah menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah sebabnya salah pikir. Mereka salafi juga tapi salah pikir. Jadi yang diikuti pemikiran yang salah. Sedangkan yang salafi sebenarnya ada mengikuti pikiran yang
yang tunduk kepada wahyu. Bahada kalau memang Muhammad yang mengatakan pasti benar, sehingga tak ada kebingungan lagi. Makanya para ahli kalam rata-rata kalau sudah sampai ke puncak jadi orang peragu, mumet. Makanya Afarur Razi seperti yang diceritakan oleh Syekhul Islam Taimiyah di akhir hayatnya bertaubat pada Allah. Ya. Dia bertobat pada Allah dan meninggalkan ilmu kalam. Tapi yang sayangnya orang yang baca kitab-kitabnya tersesat gara-gara itu. Kalau betul dia taubat, semoga Allah terima taubatnya. Mudah-mudahan sesatnya orang yang sesat oleh kitab-kitabnya kembali bertobat seperti Ar-Razi juga. Tapi jangan tunggu di akhir hayat. Ya, tunggu di akhir hayat. Cepatlah kembali seperti ini. Imam Al-Ghazali juga seperti itu, sehingga dia menulis kitab menama Iljamul Awam an Ilmil Kalam, yaitu mengekang orang awam dari belajar ilmu kalam, karena yang ilmu kalam itu yang terang jadi kalam. Tadilah terang sekali tiba-tiba jadi kalam. Akhirnya harus menjawab banyak pertanyaan dan tidak bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab. Nah, jelas ya? Belum jelas? Tidak selesai kita? Nah, anggap jelas dulu. Jadi, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia seorang ahli bid'ah kecuali membenci ahli hadis. Nah, kalau demikian, kalau antum melihat ada orang yang mati-matian membenci ahli hadis, baik yang dulu maupun yang hari ini, maka antum pasti tahu bahwa dia adalah ahli bid'ah. Saya nak nanya ke Bapak dan Ibu sekalian sekarang, yang benar-benar ya ahli hadis, yang menjadikan hadis sebagai imamnya di antara ulama dunia hari ini siapa? Siapa misalnya? Tidak ada sama sekali ya. Hah? Siapa? Syekh Saleh Fauzan. Ahsanta. Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, di atasnya lagi Al-Albani. Di atasnya lagi Syekh bin Baz. Ya. Di mana antum tahu bahwa mereka ahli hadis? Di mana antum tahu dia adalah ahli hadis? Kan kita sudah bilang definisi ahli hadis mengikuti hadis. Maka ciri khasnya fatwa-fatwa mereka selalu merujuk kepada hadis. Taib, bukankah para ulama-ulama selain mereka yang antum bilang ahli bid'ah juga merujuk hadis? Terus sama kalau gitu? Hah? Nah, mereka merujuk juga pada hadis, tapi bukan untuk diikuti, tapi untuk dipikirkan, diperhatikan, sehingga amalnya tidak seperti yang dalam hadis. Atau pakai ayat Quran juga, tetapi tidak mengikuti hadis. Mau contoh, tapi mohon jangan tersinggung. Masalahnya itu sangat baperan sekali. Dilemahkannya hadis kita katanya. Ya. Kalau hadis setuju dengannya, disahihkannya, tidak setuju dhaifkannya. Nah, gimana? Lanjut. Tapi jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Nah, misal orang ingin melakukan, ya sebenarnya kalau tidak dianggap sebagai bukti cinta Nabi, siapa yang tidak melakukan berdianggap tidak cinta Nabi. Mungkin kita tidak bicarakan secara ini, tapi ketika dijadikan dia sebagai cinta Nabi, kalau tidak merayakannya tidak masuk cinta Nabi SAW. Ya,
Oh itu kan orang awam. Nah, ustadz juga sebagian orang awam memang. Maka yang mengatakan itu adalah ustadznya. Berarti ustadznya masuk orang awam juga. Dan memang tidak sedikit juga orang awam bisa jadi ustadz, jadi kiai. Nah, kadang karena darahnya darah kiai menjadi gus. Sah? Walaupun latar belakangnya entahlah. Atau karena dia berdarah Nabi, tapi setelah tes DNA tak terbukti. Ya. Nah, jadi Habib. Sah? Sehingga bicara agama karena modalnya retorika. Tadi agamanya ikut retorika dan logika. Dan manusia memang suka logika dan retorika. Seperti kata Imam Al-Qayyim. Lalu dikatakan tidak cinta Nabi kalau tidak maulid Nabi. Sah? Taib, apa dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Banyak Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis. Bahkan hadis Abu Jahal pun masuk. Ya, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab jadi dalil juga. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Di antara ayat yang dikatakan adalah wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Hari-hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Fathu Makkah, hari perang Badar, perang Uhud, Haji Wada dan seterusnya. Perang Ahzab. Jelas? Jadi oleh sebab itu kita maulid Nabi untuk mengingatkan umat kepada hari-hari besar. Di antara hari besar itu adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahas satu-satu dulu atau semuanya sekali? Satu-satu lah ya. Ya, karena kalau banyak sekali nanti aku tidak selesai, waktu sudah mulai nengok-nengok jam saya tengok. Nah, Nabi alaihissalam, ayat ini turun tak kepadanya? Turun tak kepadanya? Beliau tahu tak hari kelahirannya perlu disyukuri? Tahu tak? Ada nggak dia perintahkan atau dia lakukan untuk memperingati hari kelahirannya? Jawab aja lah tidak. Kenapa? Antum tahu tidak kenapa? Hah? Di mana tahu tidak dilakukannya? Sudah periksa semua hadis. Sudah periksa semua hadis. Terus mana Anda tahu? Kata Ustaz ya. Kata Ustaz gitu ya. Ustaz sudah periksa hadis enggak? Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sempat itu diperingati secara peringatan secara periodik setiap tahun, tidak akanlah ulama ikhtilaf tentang tanggal kelahiran Nabi sampai 5 pendapat. Paham tak? Ada orang berbeda pendapat tentang Haji Wada tahun ke-10? Ada enggak? Kenapa? Karena orang haji setiap tahun. Sah? Haji setiap tahun. Jelas? Ada enggak ikhtilaf ulama bahwa Nabi lahir hari Senin? Kenapa? Karena puasa Senin dan Kamis. Walaupun tak semua, tapi tak ada masa kecuali ada umat yang puasa di hari Senin. Di antara alasannya karena hari dilahirkan Nabi, lalu kita bersyukur kepadanya. Nah sekarang tanda tidak diperingati bahwa tanggal kelahiran Nabi diperselisihkan. Kemudian, ya ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mana yang lebih besar, hari kelahirankah atau hari diangkat jadi Rasul? Kenapa tidak diperingati? Baru dia besar karena diangkat jadi, bukan karena dia lahir. Makanya Abu Lahab dulu gembira karena jadi Rasul atau gembira karena keponakan lahir? Maka tidak benar berdalil kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab gembira dengan kelahir keponakannya. Apalagi paling mirip dengannya.
Makanya ketika dia mengganggu dakwah Nabi, orang tengok siapa tuh yang belakang Muhammad tuh? Itu apa dia? Oh, patutlah mirip sekali. Karena yang paling mirip dengan ayah Nabi adalah Abu Lahab, yang paling ganteng pula. Makanya mirip dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Bapak aja anak yang keponakan berlawan. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tanda tidak benarnya dakwah karena ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh saudaranya, ditentang oleh keponakannya, ditentang oleh orang kampungnya, ini sama dengan fitnah Abu Lahab dulu kepada dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Kan Abu Lahab dan kawan-kawan, Abu Jahal dan kawan-kawan menyebar fitnah ke jemaah-jemaah yang haji, bahwasanya tuh tengok apaknya sendiri Abu Lahab tidak mau ikut dakwahnya. Sah? Orang kampungnya menentang dakwahnya. Itu tanda dakwahnya tidak benar. Sekarang kan ada juga orang seperti itu. Tanda buktinya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak benar, ditentang oleh ayahnya, ditentang oleh saudaranya. Ini banyak dalam sejarah. Nuh ditentang oleh bini dan anaknya. Lut ditentang oleh bininya. Fir'aun, tidak Nabi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau menentang keluarga, tidak bukti dakwah tidak benar. Bukti dakwah tidak benar itu adalah salah pikir, bukan salah ikut. Jelas? Jadi jangan salah ikut. Biar salah pikir. Tapi kalau mengikut Nabi pasti benar pemikirannya. Tapi kalau ikut selain Nabi dipastikan salah berpikirnya. Jadi kalau bilang juga salafi, berarti itu yang salafi yang salah pikir. Nah, masyarakat. Jelas ya? Jadi Nabi SAW tidak melaksanakannya. Sahabat tidak merayakannya. Berani tidak antum bilang sahabat tidak mencintai Nabi? Nah, para tabi'in tidak mencintai Nabi. Tabi'ut tabi'in tidak mencintai Nabi. Tabi'ul atba' tidak mencintai Nabi. Sampai habis abad ketiga, tidak ada yang mencintai Nabi SAW. Baru di abad keempat ada orang Syiah pertama mencintai Nabi. Orang Syiah Al-Fatimin Al-Ubaidiyyin yang pertama merayakan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti Syiah lebih cinta Nabi daripada Ahlus Sunnah. Kemudian masih banyak dalil, saya tidak sebutkanlah. Cukup satu itu aja ya. Sebutkan semuanya. Nanti yang satunya tidak hafal, yang lain hilang lagi. Nah, kemudian mengambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau dalam kitabnya Bujung Fatawa menyebutkan dan dinukil bahwa beliau mengatakan sebagian orang merayakan Maulid Nabi. Dan bagi mereka itu adalah kebaikan. Bagi mereka itu adalah kebaikan. Tapi jangan stop sampai di situ. Ini yang masalahnya dipotong perkataan beliau. Paham maksudnya? Bilang enggak, karena belum saya jelaskan. Nah, jadi mereka mengambil potongan perkataan Syekhul Islam bahwa beliau mengatakan sebagian orang merayakan Maulid Nabi. Dan itu bagi mereka adalah kebaikan. Tetapi bagi orang-orang beriman yang sempurna imannya, tidak memerlukan itu lagi. Jelas? Alun. Bilang belum. Masih ada waktu kok. Nah, paham tak? Analoginya, ilustrasinya. Kalau ada ibu-ibu baru pertama pakai jilbab, tapi pakai blue jean, antum larang dia pakai jilbab? Saya macam paskibraka kemarin kan pakai jilbab sah, tapi sudah syar'i atau belum? Ya belum, karena baju masih masuk ke dalam rok masih sah. Tapi apakah kita sokong enggak ya pakai jilbab? Sokong enggak? Bagi dia kebaikan. Tapi bagi ibu-ibu akhwat kita yang sudah ngaji pakai kayak gitu, gimana weh? Istri antum pakai gitu gimana? Kena locui? Kan baik tuh. Jadi itu maksud Syekhul Islam. Orang-orang yang belum ngaji
Orang-orang yang tidak ngaji sama sekali, tidak mengenal Nabi, ya mereka hanya sekali setahun itulah mendengar ceramah tentang sirah Nabi alaihissalam. Maka maksud Taimiyah bagi mereka itu baik. Menurut mereka itu baik. Dan juga ada kebaikannya. Bukan berarti syar'i. Karena ada hal-hal yang tidak disyariatkan di dalamnya ada Ada hal-hal yang tidak disyariatkan di dalamnya ada Ada contohnya? Ini panjang cerita jadinya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi atau taruhan. Apa kata Allah? Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalamnya terdapat dosa besar dan banyak manfaat bagi orang. Allah tidak menafikan itu, banyak manfaat baginya. Apa di antara manfaatnya? Pekebun laris jualan buahnya, sah? Karena jelas hilirnya ke pabrik khamar. Kan lebih banyak pabrik khamar beli daripada pabrik jus. Misal ya, karena lebih mahal khamar daripada mana yang lebih mahal? Itulah yang buruk-buruk lebih mahal daripada yang ini mohon maaf, sebenarnya saya nak ucapkan sesuatu tapi takut saudara salah paham. Takut salah paham. Tidak tahu pun tidak ada masalah. Tidak tahu pun tidak ada masalah. Jadi ada manfaat bagi manusia. Tukang angkat, tukang angkut, tukang catat, tukang catut. Kan ada tukang catut juga kan? Tukang catat ada, tukang catut juga ada. Banyak manfaat bagi manusia. Taruhan juga ada manfaat bagi orang. Sah? Aduh nasib. Tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ada manfaat, ada. Sebab orang-orang yang tak pernah mengaji disuruh dia mengaji. Wanita yang baru mulai berjilbab jangan dilarang berjilbab, karena itu lebih baik baginya daripada tidak berjilbab. Yang tepat adalah dibimbing terus. Ya kalau ada yang ngaji nanti, itulah sebabnya, mohon maaf saya ijtihad saya sendiri nih. Kalau tuan-tuan tidak setuju, tidak aja lah sendiri. Yang penting kalau ada yang ngundang, kadang-kadang saya pertimbangkan. Kalau tidak pernah saya masuk di tempat itu kecuali melalui momen ini, saya ikuti. Tidak setuju kan? Urusan antum, itu urusan antum, tidak setuju. Jelas? Wih, ada dasarnya dalam sunnah Nabi SAW. Kita harus mengalah selangkah untuk maju beberapa langkah. Jelas ya? Tidak percaya juga nampaknya. Ada manfaatnya. Pernah saya diundang bupati ke suatu tempat. Jadi pas masuk masjid, saya lebih awal datang karena malamnya tempat itu. Untuk acara seperti ini. Jelas. Tidak pernah saya akan diundang kecuali waktu itu. Buktinya setelah itu tidak diundang lagi. Nah, serius. Nah, ini mohon maaf ya. Semoga tidak ria. Satu, saya bisa menyetop orang menyanyi dalam mesin waktu itu. Sebab rata-rata sebelum acara putar qasidah. Sah? Gimana cara saya? Kira-kira menurut antum gimana? Ahli hadis berpikir atau tidak? Saya tidak bilang haram. Orang tahu musik haram. Kan kata Syekh Fulan lebih viral dari Anda mengatakan halal. Asal isinya habar baik, musiknya halal. Sah? Saya diadu dengan ulama-ulama besar lagi. Dai-dai yang lebih viral. Tentu kalah saya dari sisi likers dan subscribers. Nah. Maka saya bilang kepada mana apanya, kemudian saya cari pintunya masuk dari pintu, tidak ngomong kepada sembarang orang, jadi fitnah. Mana operatornya? Cari operatornya. Saya tidak telepon juga bupati. Pak Bupati kok begini nih? Kan itu kan tidak tepat. Berpikir tidak? Pikir kan? Saya cari operatornya. Oh, ditunjuk di dalam. Rupanya ibu-ibu. Nah, ya. Saya bilang, Bu, bisa saya menyampaikan suatu permintaan? Oh ya, silakan Pak Ustaz.
Awalnya dia tidak kenal saya, tidak dikira sebagai ustadz yang diundang gitu kan, tidak tahu nih. Ya boleh Pak, tidak apa-apa. Ini kan yang masuk masjid, ada yang mau baca Quran, ada yang mau sholat tahiyatul masjid, ada yang mau sholat duha. Kalau kita hidupkan itu terganggu tidak kira-kira? Kan diajak dia oh iya Ustaz, betul. Ya kalau gitu dikecilkan aja. Saya minta dikecilkan. Enggak, dimatikan aja lah. Alhamdulillah. Gitu caranya. Jadi jangan minta matikan dulu, minta kecilkan. Kalau masih terganggu, masuk lagi. Ternyata kecilkan tidak bermanfaat. Mungkin gitu kan? Sama saya di motor Suburban waktu itu tahun-tahun 90-an. Naik Suburban dari Pekanbaru ke Bangkinang, Bang. Diputarnya lagu apa tuh? Yang tidak lagu acu, yang duk apa namanya? Lagu bass ya? Disco ya. Memang bergetar jantung saya tuh. Karena volumenya full, kemudian juga bassnya itu bergetar. Apa caranya? Ini di dalam mobil Suburban kan banyak selera tuh kan yang suka. Akhirnya saya bilang, "Cuh, bisa dikenain cuh, jatuh jantung nanti." Saya sampaikan alasan, jantung saya sudah mau copot ini. Akhirnya, ayolah dimatikannya. Alhamdulillah, dimatikannya. Tapi kalau bilang haram, wah anjir Ustaz sang nih, gitu kan. Ini kalimat haram dan juga kalimat bid'ah itu bukan senjata yang harus digunakan setiap saat. Jelas ya? Dikembali ke permasalahan tadi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bagi orang itu baik karena dia takkan dapat pelajaran tentang Nabi kecuali dalam momentum itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman sudah sering mengaji dan beriman dengan sempurna, yang seperti itu tidak mungkin dia lakukan lagi. Jelas. Makanya jangan coba-coba menghentikan kajian itu. Makanya kau sadar dan berikut sunnah tidak akan pernah mengeksekusi dan mempersekusi kajian-kajian seperti itu. Ini ada pula yang tentang kalau benar tidak benar itu coba bubarkan kan? Tidak, kami bukan tukang bubarkan kajian, apalagi menyambut. Alhamdulillah. Kami bukan tukang bubarkan kajian, tapi kami memberikan kajian yang berdalil, kajian yang ikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jadi tidak ada, Syekhul Islam bukan sedang melegalkan itu, tidak. Tapi baginya ada manfaat bagi sebagian yang tak pernah ke masjid kecuali waktu peringatan itu. Makanya antum lihat sendiri buktinya. Dia buktinya malamnya nangis-nangis ustadznya tentang cerita tentang sholat Nabi sampai ke langit ke-7, tapi tidak percaya Allah Ta'ala di atas. Jadi di kajian sudah membatalkan isi. Dan besok subuh, dulu ya, sekarang banyak juga. Ya dulu, besok subuh berkurang jemaahnya. Berarti nangis-nangis malam tadi bermanfaat atau enggak? Kayaknya enggak juga ya. Nah, bahkan pengurus pun sebagian tidak ke masjid. Apa sebab? Sudah membuat amal besar, yaitu peringatan hari besar Islam, PHB. Tidak percaya? Tidak, saya menyampaikan yang saya lihat dan terbatas juga. Antum silakan lihat di kampung antum sendiri nanti. Itu dulu, hari ini juga masih. Itu dulu akhirnya terpaksa dia dibuat gerakan-gerakan sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Dari satu sisi dakwah teruskan, bagus, karena memang harus digerakkan kayak ini, kita ini harus digerakkan. Nah kalau sudah ngaji nanti, sirah sudah ada pelajarannya, hadis sudah ada pelajarannya, fikih sudah ada pelajarannya, tafsir sudah ada pelajarannya, perlu lagi peringatan itu, wazakkirum bi ayyamillah? Perlu lagi? Nah, ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau dia sudah pakai cadar, bajunya sudah longgar, perlulah lagi dia pelajaran tentang jilbab? Enggak lagi. Tapi kalau yang masih jilbab basa-basi, atau jilbab bunuh diri, atau jilbab lambai-lambai angin, kan banyak di Indonesia ini model
Jilbab ini perlu peringatan-peringatan itu, karena mereka tak belajar kecuali di waktu itu. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kadang-kadang kita disentil pula sama kawan-kawan tuh, itulah majikan kalian katanya. Kita majikan kita Ibnu Taimiyah. Saya tegaskan. Kenapa saya membaca kitab-kitab akidah as-salaf yang lebih terdahulu? Karena tidak sedikit kita dituduh sanad kita hanya sampai Ibnu Taimiyah. Dan lebih parah sampai Ibnu Abdul Wahhab Al-Wahabi dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini salah satunya kitab As-Sabuni rahmatullahi alaihi. Kemudian Syekh mengatakan fa iza ibtada ar-rajulu nuzi'at halatul hadits min qalbih. Bila seseorang berbuat bid'ah, dicabut manisnya hadis dalam hatinya. Baca hadis tapi tidak manis. Ya. Seperti saya dengar waktu saya di Jakarta dulu, masih awal 90-an, 92 atau 91. Ustaznya ngaji, baca Riyadhus Shalihin, hadisnya jelas, tegas, terang, benderang. Di ujungnya, ini menurut hadis, ini juga menurut Imam An-Nawawi, tapi yang biasa kita amalkan tidak seperti ini. Dan sering itu kita dengarkan. Jadi oleh sebab itu jangan salah, kitabnya sama tapi hasilnya beda. Sama juga tonton. Kalau bikin masak, ambil buku menu yang sama. Apa misalnya Pange Setuju, ya kan? Bukunya sama, hasil tidak sama dosen. Sah? Hasilnya tidak. Ini keasinan, ini kemasaman. Nah, tidak sama hasilnya. Itu juga. Atau sebagian nak buat ponge tapi jadi kolio-kolio. Jadi gara-gara itu kadang bahannya tidak cukup, kadang cara adonannya tidak pas. Jelas ya? Disitulah lahirnya amalan-amalan yang tidak mengikut hadis. Dia dalilnya mencintai Nabi, betul, tapi aplikasinya ada nggak di kalangan as-salaf? Tidak ada. Itu contohnya. Jelas ya? Nah, kalau ada yang masih melakukan, mungkin itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka tidak ke masjid kecuali hari itu, atau tidak belajar tentang sunnah kecuali waktu itu. Maka mereka baginya kebaikan itu. Tapi yang sudah ngaji kan tidak perlu lagi. Nah, kecuali kalau dipaksa orang. Dipaksa semua pengurus kan, kalau tidak hadir Bapak minggat dari tempat ini. Kan lain lagi. Kan ada sebagian seperti itu ya. Menurut pertanyaan ini, banyak pertanyaan yang masuk. Ustaz, kami Ustaz, kalau tidak ikut acara nanti mati tidak dikuburkan. Saya bilang, belum antum kena ancam, saya lebih dulu diancam dulu. Awas besok kalau mati tidak diselenggarakan. Saya jawab, silakan. Saya dah mati tidak merasa apa-apa lagi. Saya cacilah saya keras-kerasnya setelah mati, tidak terasa sama saya. Apalagi kalau saya tidak berhak dicaci, dapat kiriman pahala. Yang kedua, nanti viral kampung itu. Ya jahat orang punya. Ustadz aja tidak dikuburkan. Jahat. Nah, kalian yang masuk koran nanti belum? Sahih? Nah. Yang ketiga kaum muslimin, alhamdulillah di mana-mana saya punya murid sebenarnya. Tidak pun nanti dikuburkan oleh tempat orang yang tempat saya tinggal. Insya Allah di teman-teman saya yang tamatan Darun Nahdhah banyak juga. Walaupun tidak suka semua dengan anak kan, karena perbedaan tadilah. Satu ikut pikiran, satu ikut hadis. Nah. Atau anak-anak pondok saya, alhamdulillah, yang putra sekitar 600 lebih kan, yang putri sekitar 500. Tidak cukup tuh untuk fardu kifayah. Belum lagi yang saya kasih rekomendasi dari pondok-pondok yang lain kan. Anak ke Madinah. Tentu anak Furqan, tempat anak saya belajar dulu, datang juga dia kan. Anak Umar bin Khattab datang juga nanti. Anak Ibnu Katsir. Ya, minimal yang saya rekomendasikan. Ini Ustaz dulu ada rekomendasi ke kalian yang diterima pas, apalagi kalau sedang berada di sini. Jelas? Dan kayaknya Ubay pun akan ikut juga. Nah, jemaah Ubay pun ikut juga. Kalau yang berhalangan tidak izin dia. Ya, tapi tidak ke saya ke pengurus. Nah. Jadi tidak perlu takut tidak diurus, tidak dikuburkan. Insya Allah akan ada yang menguburkan.
Tetapi kalau memang kita tidak kuat dikucilkan, itu kan fatwanya sesuai dengan keadaan waktu itu. Saya tidak jawab secara mutlak dan juga tidak larang secara mutlak. Keadaannya akan berbeda. Saya tanya nanti, kalau antum siap seperti saya, tidak usah ikut. Insya tidak dikuburkan. Nanti busuk kampung tuh, ya kan? Tapi mustahil tidak dikuburkan. Jelas. Alhamdulillah dibuktikan ketika anak saya pertama meninggal, rupanya ramai orang. Baru mereka bilang, wah ternyata anak aja baru meninggal ramai orang, apalagi apanya. Tidak pernah terjadi selama ini orang melayat orang mati. Itu baru anaknya katanya. Belum lagi apanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu takut tidak dikuburkan. Nah, tapi yang boleh takut kalau tidak pernah ikut menguburkan orang tuh takut kita. Nah, tidak pernah ikut menguburkan orang harus takut kita. Baik. Cukup demikian dulu ya. Dah. Yaitu setiap ahli bid'ah pada umumnya membenci ahli hadis. Karena memang berbeda cara pandang. Ahli hadis ikut hadis walaupun tak sesuai pemikiran yang salah. Kalau pemikiran yang betul pasti sesuai. Contohnya yang sudah sebutkan tadi. Kalau lupa nanti tanya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.